Sore-sore di kebun babe ya. Tapi kebetulan hari ini saya mau rapi-rapi bak buat tanaman air sambil ngasih tahu ke teman-teman hama tanaman air ya. Biasanya menyerang azolla hampir semua tanaman air ya. Kecuali Phyllanthus. Phyllanthus relatif aman. Nah, ini kita lihat, ini Pistia ya, Pistia satites alias kiambang atau kapu-kapu. Kalau gini ini ciri-ciri ada hama ya. Nah, posisi hamanya kan nggak kelihatan. Tapi ngelihat ciri-cirinya ada hama. Nah, ini kemungkinan kapu-kapu yang begini diserang oleh ngengat ya. Ngengat ini larvanya biasanya bersembunyi di bawah bagian daun ini. Kita cari. Dia akan membentuk. Nah, ini kelihatan ya. Jadi daun dimakan terus dijadikan selimut sama dia. Nih. Ini adalah tempat persembunyian pupa ya. Jadi tempat persembunyian larvanya. Dia membentuk semacam pupa tapi larvanya sini. Kita pencet sini. Coba. Nih. Larvanya sembunyi di dalam ini nih. Saya agak geli. Ini larvanya di sini nih tuh. Kelihatan ya? Nah, dia kita pencet bakal keluar dia nanti. Nih. Gimana sih caranya biar gak kena tangan? Tuh, keluar tuh. Keluar. Keluarnya keren. Teman-teman udah bisa kelihatan belum nih? Ini dia nih, tersangka yang merusak daun. Dan ini pesat sekali dia. Ya, hati-hati teman-teman kalau ada hama kayak gini. Ini bisa cepat banyak banget dia. 3 hari aja kalau ada ngengatnya. Ngengat itu beda dengan kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu saat tidur itu istirahat, ekornya sayapnya kuncup. Kalau ngengat enggak. Ini jenis kupu-kupu lah bahasa kampungnya. Kupu-kupu kecil. Nah, ini larvanya nih, tuh. Kelihatan ya? Dia sembunyi di bawah daun-daun gini nih. Jadi kalau ada daun-daun yang mulai bertumpuk tuh, ini ada bahan nih. Ini tanda dia bakal bikin sarang larva di situ. Tuh, ini juga. Dan ini bisa merusak 1 hektar dalam tempo cuman 1 minggu aja. Bisa habis nih daun gini sama beliau. Ya, itu salah satu hama. Nanti saya mau kasih tahu beberapa jenis hama lain. Nih, liatin. Daun, tapi di bawahnya ada daun lagi. Nih, daun-daun kayak gini. Potongan daun. Ini adalah tempat larva. Tuh. Tempat sembunyinya larva ngengat. Nah, ini juga. Tuh, ada daun ya. Ini dia. Ini dalamnya ada kayak gitu juga. Beda size aja. Jadi kita harus ambil. Lagi. Tuh. Padahal kalau dilihat dari atas nggak kelihatan ya, nggak ada hama. Lihat bawahnya ini. Nah, ini ada daun yang menempel. Tuh. Lihatin, ada larvanya. Ya. Ini bahaya sekali ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman taruh ini di taman, wah bisa merusak taman. Karena dia juga bisa menyerang tanaman air jenis lain ya. Tuh. Kayaknya kalau punya kita budidaya tanaman air hias kayak gini, periksa juga di bagian bawah daunnya. Nanti ada yang seperti ini, wah ini larva ngengat yang sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali buat keindahan tanaman. Ini harus dibasmi aja secara ini aja, manual ya. Manual dipotong gitu, bersihkan. Itu kalau udah banyak, wah kita repot. Jadi dia harus intensif pembersihannya. Ini adalah jenis hama yang pertama ya. Hama yang pertama nih seperti ini. Ini bisa buat pakan ikan cupang sebetulnya, pakan ikan cupang giant nih. Saya juga hati-hati ya teman-teman kalau punya ya.
Kalau miara jenis frogbit yang mudah terserang tuh nomor 1 frogbit, 2 tuh liatin tuh larvanya, 2 pistia tuh mudah terserang sama gini, yang ketiga azolla. Wah, di azolla tuh bisa bahaya banget kalau kena dia nyerang azolla, bisa habis karena hampir nggak kelihatan kalau yang nggak biasa ini hama ini. Jadi harus orang yang suka budidaya baru tahu di mana posisi hamanya. Nah, kebetulan saya udah miara gini-gini udah lama betul ya, jadi tahu posisi mereka ada di mana. Oke, yang hama yang pertama ini jenisnya kelihatan nggak, Pak? Dideketin. Kelihatan lah ya. Kayak gitu. Pelaku perusakan daun tanaman air ya. Kiambang ini rusak betul. Oke, kita cari hama yang jenis kedua di atas. Ya. Nah, ini jenis hama yang kedua yang sangat mengganggu juga ya. Jadi jenisnya adalah dia seperti krips ya, atau kumbang yang sangat kecil gitu. Ini seperti ini frogbit ya. Nah, ini bukan larva tapi dia bentuknya nimfa, masih kecilnya. Nah, ini yang titik-titik. Ini kutu nih. Kutu. Dia bisa terbang dan dia nggak melubangi daun sih, tapi dia menyerap sari-sari daun. Jadi daun yang terserang itu bakal kerdil, terus warnanya ada jadi kekuningan, lama-lama kerdil-kerdil, nggak nyaman banget dilihatnya ya. Walaupun tidak membunuh tanaman sih, tapi kalau banyak kutunya gini kan, jadi gagal taman kita kan. Makanya, nah cara membersihkannya ini juga mudah sih. Ini mudah. Kalau gini-gini cukup dicuci air aja, dicuci air. Gini-gini ini bisa hilang kalau yang ini ya. Tapi kalau banyak kan capek juga nyucinya. Nanti saya kasih tahu cara gampangnya. Cara mudah menangani hama tanaman air ya. Praktis banget. Oke, kalau dia menyerang tanaman teman-teman ya. Oke. Dia kalau nyerang ajolla gini, nanti dia kelihatan. Ajollanya itu agak muncul-muncul sedikit. Nah, itu pasti ada larvanya tuh. Kalau nyerang-nyerang ajolla gini, wah bahaya. Nah, itu buat teman-teman cara mudahnya. Kalau dia nyerang azolla atau dia menyerang frogbit atau kapu-kapu kalau dalam jumlah besar ya, itu dengan cara fogging ya, dikasih asap, diasepin. Pertama tanamannya dimasukkan ke dalam plastik, plastiknya itu dimasukin asap. Nah, asapnya asap fogging. Tapi kalau teman-teman terutama untuk smoker ya, dikasih embusin aja sup, isap, ditiupin. Saya biasanya gitu, masukin ke plastik, tiupin selama 2 hari. Itu nanti ulat-ulat tuh bakal keluar semua, keluar dalam kondisi mati lemas ya. Ya demikian caranya sih. Kalau untuk hama atas selebihnya, kalau hama keong kelihatanlah banyak. Itu mudah kelihatan, dan keong tuh nggak kemana-mana larinya, cuma di seputar air aja. Yang berbahaya adalah hama-hama yang bisa terbang ya. Dia punya sayap dan bisa terbang, walaupun tidak semua yang bersayap bisa terbang ya, seperti Soptek dan kawan-kawannya gitu. Demikian kabar dari Kebun Babe, semoga bermanfaat.